Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah ini kita akan membahas terkait konsep-konsep tata kelola teknologi informasi. Nanti di dalamnya juga akan kita bahas selain konsep tata kelola teknologi informasi, kita juga membahas tentang audit dari pengelolaan teknologi informasi itu sendiri. Jadi ada dua bahasan besar yang akan kita bahas di semester antara. Baik, untuk perkenalan ya, nama saya Atmaja Dwi Herlambang. Saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah tata kelola teknologi informasi di semester antara ini. Kemudian saya memanfaatkan Google Classroom ya, nanti yang belum join bisa join. Kemudian jangan lupa untuk bergabung juga di WA Group. Jadi Google Classroom itu nanti untuk manajemen materinya, kuis, penugasan, UTS dan UAS. Kemudian untuk WA Group kita gunakan untuk koordinasi teknis ya. Mungkin akan lebih cepat responnya kalau dikoordinasikan via WA Group. Kemudian untuk pertemuan yang sifatnya sinkron, nanti kita juga memanfaatkan Google Classroom ya, karena di dalamnya sudah terintegrasi dengan Google Meeting. Jadi nanti kalau ada pertemuan sinkron akan saya sampaikan di grup WA. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di tata kelola teknologi informasi ini sebenarnya dulunya itu isinya ya fokus terkait tata kelola. Bagaimana sih pihak manajemen dan administrasi itu bisa bekerja sama sehingga yang namanya sumber daya TI itu bisa ditata ya, atau dikelola sehingga apa yang sudah diinvestasikan untuk membeli, dalam tanda kutip ya, untuk membeli TI untuk organisasi itu bisa memberikan keuntungan atau minimal bisa meningkatkan kinerja dari organisasi itu sendiri. Ya, saya menyebutnya minimal karena nanti keuntungan itu bisa berupa hal yang sifatnya tangible dan intangible. Sederhananya bisa berupa uang kalau memang organisasinya bergerak untuk mencari profit ya, berupa uang, atau mungkin berupa intangible, di mana biasanya organisasinya bersifat penyediaan layanan ya. Ya itu kan pengukurannya kan intangible ya, maksudnya tidak bisa dikalkulasi secara langsung secara fisik. Biasanya kepuasan pelanggan atau mungkin kecepatan kinerja. Nah itu kan tidak bisa diukur dengan hal-hal yang sifatnya material seperti uang. Selain itu di mata kuliah ini nanti juga akan membahas terkait konsep evaluasi dan audit teknologi informasi. Jadi kita akan membahas ketika suatu tata kelola itu sudah diimplementasikan, supaya tahu apakah tata kelola itu bisa berjalan dengan baik atau bisa memberikan keuntungan, atau mungkin supaya kita bisa tahu apakah tata kelola yang diimplementasikan di dalam organisasi itu sudah berjalan dengan ideal atau belum. Maka kita perlu yang namanya evaluasi atau mungkin audit ya terhadap tata kelola itu sendiri. Jadi dicek ya, apakah misalnya kalau ada aturan tertentu yang sifatnya mengikat terkait
pengelolaan TI, apakah itu sudah dijalankan atau belum, atau sebaliknya hal-hal yang seharusnya diatur memiliki instrumen kebijakan ya atau instrumen aturan, ternyata apakah sudah ada atau belum aturannya atau instrumen kebijakannya. Nah itu nanti bisa ketahuan ya ketika kita melakukan proses yang namanya evaluasi atau audit. Ini beberapa kompetensi yang akan diajarkan di mata kuliah ini yang disepakati oleh tim pengampu mata kuliah ya. Di sini saya hanya mengikuti apa yang sudah disepakati oleh tim. Kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi ya, intinya adalah lebih didominasi terkait konsep tata kelola TI, kemudian ada beberapa hal terkait audit, manajemen risiko ya, nanti kemudian ada pengukuran cara atau konsep pengukuran performa atau kinerja dari suatu pengelolaan teknologi informasi. Jadi sebelum kita belajar audit atau evaluasi, kita harus belajar konsep performa dulu atau kinerja TI di dalam sebuah organisasi. Kinerja TI ini nanti jangan diartikan kinerja sebuah aplikasi ya, tetapi kita lebih luas ya. Bagaimana sebuah TI yang mungkin terkoneksi satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah sistem ya yang kemudian kita sebut dengan sistem informasi itu bisa memberikan kontribusi atau dampak positif bagi keberlangsungan core bisnis dari suatu organisasi. Ini kan ya, kalau kita sudut pandangnya luas kan, tidak hanya fokus di satu aplikasi saja. Apakah betul misalnya ya seperti saya contohkan yang mungkin setiap hari Anda bisa interaksi dengannya, misalnya SIAM ya. Sebagai sebuah aplikasi SIAM, oke, mungkin ada keilmuannya sendiri ya untuk mengevaluasi atau untuk menakar ini aplikasi yang bagus atau tidak. Nah itu ada keilmuannya sendiri di rekayasa perangkat lunak. Tetapi di sini keingintahuan kita adalah terkait apakah SIAM sebagai salah satu contoh produk TI yang kemungkinan juga akan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di UB, itu membawa dampak atau membawa manfaat atau value ya bagi kegiatan inti yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya sebagai sebuah organisasi pendidikan ya. Nah itu berarti kan kita perlu tahu ya aktivitas utamanya apa. Misalnya di UB itu kan sebagai sebuah kampus berarti kan lebih ke pendidikannya, lebih ke akademiknya ya. Mungkin itu salah satu aktivitas inti yang perlu dilakukan secara harian oleh UB. Nah maka di situ ada investasi berupa pengimplementasian SIAM misalnya. Itu baru dari sudut pandang mahasiswa saja ya. SIAM, nanti ada SIADO untuk Bapak Ibu dosen. Mungkin ada aplikasi lain. Nah itu nanti apakah betul yang namanya SIAM itu ada aturan-aturannya, kemudian bagaimana sih cara pengelolaannya, bagaimana sih manajemen risikonya, kemudian bagaimana sih cara maintenance-nya, atau mungkin di awal dulu bagaimana sih cara pengadaannya, bagaimana perencanaannya, siapa yang bertanggung jawab, teknologinya seperti apa yang digunakan. Nah itu gambaran kompleks ya terkait implementasi TI di dalam sebuah organisasi. Jadi bukan hanya perkara 1-2 aplikasi yang kita beli atau kita buat lalu itu yang kita ukur apakah aplikasinya bagus atau tidak, bukan ya. Bukan dari performa teknis dari aplikasinya, tetapi lebih ke umpan balik atau kontribusi yang diberikan oleh aplikasi ya, berupa manfaat tentunya bagi kinerja di dalam sebuah organisasi. Nah itu memang satu rangkaian yang tidak terpisahkan ya. Kita butuh yang namanya evaluasi dan audit TI di akhir ya.
Ya memang karena TI itu kan sekarang sudah kelasnya kan sudah kelas aset ya dia setara dengan aset manusia, aset uang ya, aset fisik ya seperti gedung dan lain-lain. Nah itu nanti ada latar belakangnya kenapa kok TI itu perlu dikelola di dalam sebuah organisasi. Oke, kemudian materi-materi yang akan kita bahas di sini kurang lebih ada 14 materi. Ini jangan dianggap sebagai pertemuan ya, 14 materi ini bukan suatu urutan pertemuan. Ya, bisa saja pertemuan pertama kita membahas materi 1, pertemuan kedua kita membahas pertemuan materi 2 dan 3 dan seterusnya. Nah itu nanti akan saya sesuaikan ya dengan progres ketika kita berinteraksi belajar mengajar di perkuliahan ini. Tapi tetap kita usahakan bahwa 14 materi ini kita bahas semua, karena nanti kan ada waktu untuk kita perlu spare waktu untuk kuis, kemudian untuk penugasan dan mungkin untuk UTS dan UAS. Nah itu jadi ini nanti kita dinamis saja ya. Kemudian sinkron asinkronnya nanti juga kita putuskan sambil jalan, nanti dikoordinasikan melalui WA group ya. Ada beberapa materi yang cukup bisa Anda pelajari secara mandiri ya, secara asinkron. Kemudian ada beberapa materi yang butuh penjelasan mungkin ya dari saya, sehingga nanti gambaran materinya akan lebih jelas ya daripada belajar sendirian ya. Nanti ada beberapa materi yang semacam itu, misalnya untuk konsep-konsep yang sifatnya mendasar itu perlu saya sampaikan secara sinkron. Kemudian untuk implementasi lanjutannya mungkin bisa Anda pelajari secara mandiri, misalnya konsep manajemen risiko ya, itu nanti fundamennya akan saya jelaskan pelan-pelan. Kemudian ini untuk rencana penilaian ya atau evaluasi perkuliahan kita, ada partisipasi ya, kehadiran 10%, kemudian tugas mandiri ya ini baru kita rencanakan aja ya, bahwa kurang lebih ada 5 tugas nanti, lalu kuis 2 kali, UTS 1 kali, UAS 1 kali. Ya untuk bentuk tugasnya tentunya nanti saya lebih prefer penugasan individu ya, karena ini sifatnya konseptual. Kalau diskusi mungkin nanti akan saya mediasi via sinkron ya, dan itu bisa melibatkan kelompok. Tetapi untuk penugasan yang sifatnya mandiri ini saya lebih prefer untuk individu saja. Oke, kemudian kuis 2 kali nanti juga akan saya sampaikan di grup WA mekanisme atau teknisnya seperti apa. Cuman biasanya untuk kuis itu saya take home ya, semacam bukan pekerjaan yang harus selesai secara sinkron, bukan. Dan itu bisa Anda kerjakan selayaknya Anda mengerjakan tugas. Kemudian ada UTS 1 kali, UAS 1 kali. Referensi-referensi cukup banyak ya untuk mata kuliah ini, karena memang kompleks. Ada konsep terkait tata kelola, ada konsep terkait audit, ada konsep terkait manajemen risiko. Dan ini sebenarnya adalah mata kuliah fondasi ya untuk prodi sistem informasi. Nah itu yang membedakan kita dengan prodi lain ya, terutama untuk jurusan teknik informatika. Karena di tata kelola ini kita mempertimbangkan tidak hanya konsep, tidak hanya unsur teknologi saja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan perkara satu aplikasi kemudian kita cek seperti di RPL itu ya, apakah ini bagus atau tidak aplikasinya.
bermutu atau tidak. Tetapi kita melibatkan unsur lain seperti proses bisnis ya kalau di kita ya. Kemudian ada people atau orang-orangnya, siapa sih yang bertugas untuk menjadi PIC atau yang bertanggung jawab untuk mengelola atau mengoperasikan aplikasi tersebut. Ya itu kan banyak pertimbangan ya, dan itu menjadi fondasi bagi keilmuan di sistem informasi. Oke, ini referensi-referensi sudah saya sediakan di Drive ya. Nanti bisa Anda unduh semuanya soft file. Kemudian maaf ya, ini masih template PSSI yang kemarin. Untuk skenario perkuliahannya adalah WA group ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kemudian Google Classroom, materi slides dan buku nanti bisa Anda unduh di Drive. Ya nanti saya update ya, untuk ini ada kesalahan, ini masih mengikuti template untuk kontrak kuliah yang kemarin. Tapi untuk URL-nya sudah saya update. Oke, ini standar ya untuk skenario perkuliahan. Pada intinya segala kecurangan akademik tetap akan saya proses sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Filkom. Jadi di sini karena kita pembelajarannya daring ya, saya mohon bantuannya untuk Anda betul-betul menumbuhkan keinginan untuk belajar secara mandiri. Kreativitas diutamakan, rasa ingin tahu diperbanyak. Karena kalau kita tatap muka itu kan enak ya, monitoringnya kan lebih bisa langsung ya. Tapi kan kalau secara sinkron secara daring semacam ini, meskipun sinkron ya, itu kan tetap interaksinya kan agak kurang ya, sehingga tanggung jawab untuk menumbuhkan motivasi untuk belajar, meningkatkan rasa ingin tahu, itu semuanya sebetulnya yang berperan secara besar itu adalah ya mahasiswa sendiri ya. Kemudian dari sisi Bapak Ibu dosen itu berusaha memediasi atau memberikan ruang untuk diskusi. Jadi misalnya ada materi terkait konsep audit misalnya, di situ tolong ditumbuhkan ya sebenarnya audit itu apa, kemudian kenapa kok tata kelola TI itu butuh yang namanya audit. Audit itu secara kata itu definisinya apa sih? Nah itu rasa ingin tahu semacam itu tolong ditumbuhkan betul ya, karena kalau tidak seperti itu nanti Anda akan lost control ya. Jadi ini apa sih perkuliahannya daring, kemudian saya kok nggak paham. Lah itu kemungkinan penyebabnya adalah Anda tidak berpegang pada prinsip rasa ingin tahu yang tinggi tadi ya, minimal 5W1H lah ya, itu dipakai terus. Apa itu? Misalnya tata kelola TI, mengapa butuh tata kelola TI, di mana tata kelola TI harus diimplementasikan, siapa yang bertanggung jawab melakukannya, seperti apa caranya. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan standar ya, pertanyaan-pertanyaan standar di akademisi ya, di dunia akademis, sehingga kita nanti bisa belajar banyak. Baik, mungkin itu ya untuk pendahuluan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.